Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual Teaching and Learning atau CTL. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan mewakili anggota kelompok 7. Yang pertama, ada Fania Esa Septiani dengan nomor NIM 12020500041. Yang kedua ada saya sendiri Ismiati dengan nomor NIM 12020500062. Yang ketiga ada Mardia Hanum Harahap dengan nomor NIM 12020500068. Nah, apa sih perbedaan CTL dengan konvensional? CTL yaitu pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Kemudian CTL, pembelajaran meningkatkan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Kemudian penilaian autentik selama proses pembelajaran. Sedangkan pada konvensional, yang pertama lebih berpusat pada guru. Yang kedua, pembelajaran bersumber pada pengetahuan guru saja. Nah, maksudnya di sini, jadi pengetahuan hanya diperoleh dari materi guru saja. Yang ketiga, terfokus hanya satu bidang saja. Dan yang terakhir, penilaian hanya dari hasil ulangan saja. Oke, selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan Nasional, untuk penerapan kontekstual atau CTL, di sini ada yang pertama modeling, ada questioning, ada learning community, kemudian ada inquiry, kemudian ada konstruktivisme, kemudian ada reflection, dan yang terakhir authentic assessment. Next, pengaplikasian 7 komponen utama CTL dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu langkah-langkah awalnya. Yang pertama, mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran. Seperti, apa kabar anak-anak? Apakah hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, fase yang kedua, persepsi sebagai penggalian pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Fase yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan disampaikan. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang. Nah, seperti itu. Yang keempat, fase yang keempat, guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok. Nah, siswa itu dibagi kelompok-kelompoknya ya. Kemudian fase yang kelima, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh guru. Fase yang keenam, guru berkeliling untuk mengamati, memotivasi, dan memfasilitasi kerjasama siswa. Fase yang ketujuh, wakil kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lain memberi tanggapan atau memberi komen atau komentar seperti itu. Dan fase yang ke-8, guru memberi soal latihan untuk dikerjakan secara kelompok. Fase yang ke-9, guru membimbing siswa untuk mendiskusikan jawaban dari tiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Nah, terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, bagus. Hari ini hadir semua ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengenali bangun-bangun ruang yang berbentuk kubus, prisma, balok, kerucut, dan tabung. Yang kedua, siswa mampu mengenali unsur-unsur dan sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, siswa mampu membentukkan benda-benda yang menentukan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari, yang dimana sudah Ibu bagikan kelompoknya tadi malam, dengan satu kelompok beranggotakan 2 atau 3 orang. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan bertanya. Oke, di sini siapa yang udah pernah melihat Ka'bah secara langsung? Oh, belum ya, nanti kita bisa lihat
bersama-sama. Nah, siapa yang udah pernah melihat piramida? Nah, piramida itu adanya di Mesir. Nah, piramida itu yaitu makam dari Firaun. Oke, di sini. Nah, di sini Ibu punya beberapa benda. Nah, ada tabung dan ada balok. Dimana di sini nanti Ibu akan meminta kepada teman-teman untuk berdiskusi untuk menentukan mana sisinya, panjang sisi, mana rusuknya, dan mana titik sudutnya, seperti itu. Nah, dimana setiap bangun ruang kayak misalnya tadi ya, tabung, balok itu memiliki unsur atau rusuk titik sudut yang berbeda-beda. Jadi tidak semuanya sama ya untuk bangun ruang. Nah, setelah kalian diskusikan, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk menjelaskan kembali bagian-bagian bangun ruang yang sudah Ibu tentukan tentunya. Dari teman-teman yang lainnya untuk memperhatikan dan mengkomentari hasil dari presentasi yang perwakilan dari kelompok 1 sampaikan. Kemudian nanti Ibu akan minta kepada semuanya untuk mencari bangun ruang yang ada di kehidupan sehari-hari dan kalian bikin video seperti itu. Nah, karena kita sudah melihat hasil dari presentasi teman-teman semua, Ibu akan memberikan tugas yang ada di buku untuk kalian kerjakan, tentunya tentang bangun ruang yang sudah Ibu sampaikan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata dan perbuatan yang tidak mengenakan hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama Ibu Fania Septiani. Kalian bisa panggil Ibu Bu Fani. Oke, sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Silahkan oleh ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, setelah berdoa, coba kalian semua berdiri. Kita periksa dulu kerapihannya ya. Nah, tolong itu yang barisan depan ke 1 bajunya dimasukkan ya. Nah, lalu dasinya dirapihkan. Coba lihat ke bawah, sepatunya udah terikat dengan rapi belum? Dirapikan ya. Nah, kalau sudah rapi, kalian semua boleh dibuka topinya karena di dalam ruangan tidak harus menggunakan topi ya adik-adik. Nah, apakah kalian sudah siap belajarnya? Mari kita mulai ya. Di sini kita akan belajar mengenai bangun datar. Nah, kalian pernah memperhatikan bentuk rumah nggak sih? Atau kalian coba lihat pintu. Menurut kalian pintu ini berbentuk apa? Pintu ini berbentuk apa? Ya, betul. Persegi panjang ya. Itu merupakan bentuk datar. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Iya, karena tidak ada ruang di dalamnya, maka disebut bangun datar. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud bangun datar itu sekarang? Iya, benar juga. Tapi akan Ibu koreksi ya. Jadi persegi panjang itu pengertiannya adalah bangun datar segi 4 yang sisi berhadapannya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Nah, kalian juga bisa perhatiin kertas ini. Kan kertas ini bangun datar ya, nggak ada ruangnya. Nah, Ibu juga di sini
mau tahu gitu. Kalian tahu nggak ini tuh dinamakan apa? Nah, ini itu dinamakan sisi. Coba kalian hitung ada berapa sisi dari persegi panjang ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sifat persegi panjang yang pertama memiliki 4 buah sisi. Lalu coba kalian perhatikan sisi yang ini sama dengan sisi yang mana? Sama sisi yang bawah ya. Dan sisi yang ini sama dengan sisi yang mana? Iya, sama dengan sisi yang ini. Jadi sifat yang kedua bisa kita simpulkan persegi panjang memiliki 2 buah sisi yang sama panjang. Nah, lalu sifat yang ketiga, coba kalian perhatikan ya. Ini dinamakan apa kalau kesini? Iya, sudut. Kira-kira persegi panjang ini memiliki berapa sudut sih? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jika diperhatikan sudut dari persegi panjang ini sama besar ya, maka dapat disimpulkan sifat yang ketiga, persegi panjang memiliki 4 buah sudut siku-siku karena sudut ini 90 derajat. Lalu sifat yang keempat, coba kalian lihat. Jika diperhatikan, ini bisa dipotong ke sini ya, kan kalian bisa melipat sih. Ya bisa dipotong lah gitu. Ini namanya diagonal ya. Kalau kita tarik garis, ini dari sini ke sini. Lalu yang ini ditarik ke sini menjadi berapa diagonal? Iya, betul, 2 diagonal. Jadi sifat yang keempat itu persegi panjang memiliki 4 diagonal. Nah, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan ya sifat-sifat persegi panjang, lalu pengertiannya juga. Sekarang kalian coba buka LKS-nya. Nah, kalian amati gambar yang ada di LKS ya, itu ada gambar apa? Ada gambar pintu sama gambar penggaris. Kalian amati ada berapa sisi dan sudut dari gambar tersebut. Ibu beri waktu 10 menit, oke? Atau ada yang bisa lebih cepat juga boleh langsung ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, coba ada yang bisa ke depan? Sudah menyelesaikan diskusinya? Oke, silahkan Anggi maju ke depan. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali ya penjelasan dari Anggi. Kita tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis ya, Ibu akan kasih PR sama kalian semua. Coba kalian cari lagi bangun datar yang lain, entah itu mau bentuk datar bangun datar yang berbentuknya segitiga ataupun belah ketupat ataupun persegi. Kalian boleh cari aja di rumah kira-kira benda apa gitu yang ciri-cirinya sesuai dengan bangun datar. Lalu nanti kalian hitung ya sisi dan sudutnya itu ada berapa gitu. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut minggu depan. Guys, setelah belajar mari kita berdoa untuk keselamatan di jalan ya. Silahkan berdoa dimulai. Oke, shadaqallahul azim.
Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga sehat selalu. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai perkalian. Perkalian. Oke, anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu perkalian? Ya, betul sekali. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Betul ya? Oke, saya kasih contoh. Contohnya, yang pertama, contohnya 2 dikali 3. Maksudnya adalah 2 kali 3. Berarti angka 3 kita tuliskan sebanyak 2 kali. Oke, maka angka berapa anak-anak yang dimaksud dengan penjumlahan berulang? Yaitu angka 3. Kita tulis 3 ditambah 3. Berapa anak-anak? 3 tambah 3? 6. Oke, contoh yang kedua. Contohnya 4 dikali 3. Maksudnya adalah 4 kali 3. Angka 3 sebanyak 4 kali. Tadi angka berapa yang berulang pada nomor 1? Angka 3. Pada contoh yang kedua, angka berapa yang berulang anak-anak? Yaitu angka 3. Kita tulis 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. Maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya mari kita perhatikan benda yang berada di atas meja ini. Benda apakah ini anak-anak? Ya, benar ya. Gelas dan sendok. Oke, gelas dan sendok ini merupakan benda yang sering kita gunakan ya di rumah. Gelas untuk minum dan sendok untuk makan. Oke, perhatikan anak-anak. Benda yang pertama merupakan gelas. Kita misalkan gelas hitam kotak pertama, gelas biru kotak kedua. Oke, perhatikan pada gelas. Oke, pada kotak pertama ada berapa gelasnya anak-anak? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Oke, gelasnya ada 3. Kemudian pada kotak kedua ada berapa gelasnya? Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, pada kotak kedua juga ada 3. Oke, penjumlahan ini bisa kita tuliskan ke dalam perkalian. Bagaimana, Bu? Kita perhatikan, ada berapa kotak gelasnya? Ada 1, 2. Kita tulis ada 2 kotak. Dikali setiap kotak ada berapa isinya? Ada 3. Kita tulis dikali 3. 2 kali 3 berapa anak-anak? Sama dengan 6. Oke,
pada benda yang kedua. Kita misalkan, ini kotak pertama, ini kotak kedua, dan ini kotak ketiga. Oke, perhatikan ya. Oke, kita lihat lagi. Kotak pertama ada berapa sendok? Anak-anak, kita hitung. 1, 2. Ada 2 ya. Kita tulis 2. Kemudian, pada kotak kedua ada berapa sendoknya? 1, 2. Oke, pada kotak ketiga ada berapa juga? 1, 2. Ada 2. Oke. Penjumlahan ini bisa kita tulis ke dalam perkalian. Bagaimana, Bu? Oke, ada berapa kotaknya? 1, 2, 3. Ada 3. Kita tulis 3 dikali. Setiap kotak ada berapa isinya? Ada 2. 2. Kita tulis 2. Oke. 3 kali 2 berapa adik-adik? 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul ya anak-anak? Ada 6. Oke. Sampai di sini paham? Oke. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan anak-anak sekalian mengenai perkalian, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian untuk kalian isi dan kalian kerjakan agar Ibu mengetahui sudah seberapa pengetahuan kalian mengenai perkalian. Oke? Baik anak-anak, semoga kalian paham dan semangat ya belajarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.